Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertarungan taktis para raksasa Eropa dengan kesoktahuan gua. Kali ini kita akan bahas Liverpool dibantai 0-3 oleh Crystal Palace di putaran keempat Carabao Cup. Ya, dan tersingkir juga di kompetisi Carabao Cup. Nah, ini bukan kekalahan biasa, bro. Ini adalah kekalahan yang sangat menyakitkan. Karena apa? Karena memperpanjang rekor buruk Liverpool di bawah asuhannya Arne Slot. Dan itu terjadi di kandangnya sendiri, yaitu Anfield. Sekarang Anfield itu tidak lagi seseram dulu. Di bawah asuhannya Arne Slot sekarang ini nggak seseram itu, nggak angker. Statistik menunjukkan Liverpool memang tampil dengan tim pelapis. Tetapi performa yang mereka tampilkan itu jauh di bawah standar klub besar The Reds, yaitu Liverpool. Crystal Palace itu datang ke Anfield dengan rencana taktik yang sempurna, memanfaatkan setiap kelemahan dan celah yang ditinggalkan oleh keputusan rotasi massalnya Arne Slot. Nah, ini adalah pertarungan filosofi. Filosofi eksperimen tim pelapis Arne Slot, ya, Liverpool, melawan efisiensi klinis Olivier Glasner, ya, pelatihnya Crystal Palace. Kita akan membedah secara mendalam, secara total, secara keseluruhan, apa tujuan Arne Slot dengan rotasi ekstrim ini, dan mengapa itu menjadi bumerang kepada Liverpool Arne Slot sendiri. Dan bagaimana Crystal Palace itu menghukum lini tengah Liverpool yang longgar. Dan apa dampak kekalahan ini terhadap kepercayaan diri tim di tengah tren negatif. Kita akan bongkar tuntas. Kita akan bahas semuanya. Oke? Mari kita mulai dari keputusan paling kontroversial menurut gua, yaitu susunan pemain Liverpool. Pelatih Arne Slot itu melakukan rotasi ekstrim, mengistirahatkan hampir semua pemain inti seperti Virgil van Dijk, Alisson Becker, Mohamed Salah, dan Ekitike. Ya kan? Liverpool itu turun dengan susunan yang mencakup beberapa pemain muda minim pengalaman seperti Ngumoha, ya kan? Nyoni, ya, itu. Dan diapit oleh pemain senior seperti McAllister dan Andy Robertson. Liverpool itu dipimpin oleh kiper pelapis kedua, yaitu Woodman, dan striker tunggal mereka Federico Chiesa, ya, yang sebagai ujung tombak tunggal itu. Dalam formasi yang mungkin diterapkan oleh Arne Slot, yaitu 4-2-3-1, ya. Tujuan Arne Slot itu jelas, yaitu menghemat tenaga pemain inti di tengah jadwal yang padat dan memberi menit bermain kepada berbagai memberikan menit bermain berharga lah bagi para pemain pelapis dan akademi, ya, itu. Namun rotasi ini itu datang dengan konsekuensi yang fatal kalau menurut gua. Kurangnya chemistry dan longgarnya struktural pertahanan, lini tengah yang diisi oleh Wataru Endo, McAllister, dan Nyoni itu gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi kedua bek tengah, yaitu Gomez dan Andy Robertson. Begitu. Nah, masalah utama Liverpool itu terlihat jelas di area transisi. Nah, Robertson yang biasanya bermain di fullback, ya kan, itu dipaksa menjadi jenderal di lini belakang tanpa kehadiran Virgil van Dijk. Nah, dia itu kesulitan. Bola pertama yang masuk dari Crystal Palace itu seringkali tidak berhasil dipotong, membuat Woodman dan lini belakang itu mudah terekspos. Wataru Endo dan si Nyoni, ya,
Nyoni itu berjuang keras untuk menahan serangan balik cepatnya Crystal Palace. Tetapi jarak antara lini mereka itu terlalu besar, menciptakan celah besar di half space yang dieksploitasi habis-habisan oleh pemainnya Crystal Palace. Begitu. Dan kegagalan ini itu menunjukkan bahwa high pressingnya khas Arne Slot itu membutuhkan komunikasi dan chemistry tim yang tinggi yang tidak dimiliki oleh skuad yang dirotasi, ya kan? Yang tidak dimiliki oleh skuad yang dirotasi secara ekstrim ini gitu loh. Dan ini adalah bumerang rotasi yang seharusnya itu ditanggung oleh Arne Slot. Gol pertama Crystal Palace di menit ke-41 ya? Ya. Itu adalah bukti nyata dari kekacauan ini. Bermula dari serangan Crystal Palace di jalur tengah. Sepakan siapa sih yang masukin itu? Si Morrison yang seharusnya bisa dibuang oleh si Gomez, ya, itu justru salah disapu. Dan bola itu jatuh ke kakinya si Ismail Sarr. Dan Sarr itu dengan tenang, dengan mudah melakukan sepakan ke Woodman. Kesalahan teknis individu Gomez ini itu adalah gambaran kolektif dari buruknya komunikasi dan composure di pelapisnya Liverpool gitu loh. Jika Liverpool datang dengan filosofi coba-coba, Crystal Palace di bawah asuhannya Olivier Glasner itu datang dengan filosofi hukuman maksimal. Hukuman maksimal, ya. Crystal Palace itu turun dengan formasi andalan mereka yang agresif, yaitu 3-4-3 atau 3-4-2-1, mengandalkan kecepatan di sayap dan Nketiah sebagai target utama di depan. Nah, mereka tahu betul kelemahan Liverpool yang dirotasi itu adalah keterlambatan transisi dan kurangnya perlindungan di depan back tengah gitu loh. Di depan back tengah. Ya. Crystal Palace itu tidak mencoba mendominasi bola. Mereka sabar. Mereka selalu sabar untuk menunggu kesalahan dan fokus menyerang jalur tengah. Ya. Menyerang lewat jalur tengah dan area transisi secepat mungkin gitu loh. Daichi Kamada dan si Hugas, pemain tengahnya Crystal Palace, dengan cerdas dia tuh memancing Endo dan Nyoni untuk keluar dari posisinya mereka. Ya. Setelah merebut bola, Crystal Palace itu segera mengalirkan bola ke depan. Pemain yang jadi pemimpin, pemain yang menjadi mimpi buruk Liverpool itu adalah Ismail Sarr. Si Sarr yang bergerak di sisi kanan menyerang penyerangnya Crystal Palace itu memanfaatkan kelemahan bek sayap muda Liverpool. Ya. Dan kurangnya cover dari si Gomez. Gol pertama Sarr di menit ke berapa tadi? 41. Ya. Di menit 41 itu adalah hasil dari opportunism dan kelemahannya si Gomez seperti kita bahas tadi, ya. Namun gol kedua itu hanya 3 menit berselang, bro, di menit ke-45, yaitu adalah gambaran kesempurnaan taktik Crystal Palace. Begitu. Ismail Sarr yang bergerak cepat di belakang garis pertahanan Liverpool, ya kan, itu menerima umpan terobosan panjang, berhasil lolos dari jangkauan, berhasil lolos dari jebakan offset yang gagal dipasang oleh Liverpool. Dan dengan tenang dia tuh menggandakan keunggulan Crystal Palace, yaitu 2 gol dalam waktu singkat, ya. Dan ini benar-benar menghancurkan moral skuad muda Liverpool, skuad asuhannya Arne Slot gitu loh. Di sisi kiri, penyerang yaitu Yeremy Pino juga tampil memukau. Ia terus-menerus menekan Ramsey
dan Gomez dan memastikan Liverpool itu tidak mendapatkan waktu bernapas. Selalu ditekan oleh pemain Crystal Palace untuk menyerang. Ya, walaupun dia kalah, Crystal Palace kalah penguasaan bola. Meskipun golnya tercipta belakangan di menit 81, kontribusi Yeremy Pino dalam membuka pertahanan dan menjaga tekanan itu tetap tinggi sepanjang laga. Sangat penting, bro. Duet Sar dan Yeremy Pino di sayap itu adalah senjata rahasia Glasner yang secara brutal mengeksploitasi rotasi Arne Slot. Dan Crystal Palace itu bermain klinis, mengambil keuntungan penuh dari setiap kesalahan yang dilakukan oleh pemain Liverpool yang kurang berpengalaman juga gitu loh. Tertinggal 0-2 di babak pertama, Anfield itu menuntut reaksi. Ya. Namun, Liverpool justru tampil semakin frustasi di babak kedua. Di lini serang, Federico Chiesa, salah satu pemain starter yang seharusnya memimpin di lini depan, itu terlihat sangat terasingkan, terisolasi dia. Chiesa bekerja keras. Ia melepaskan beberapa tembakan keras, termasuk satu yang diselamatkan oleh kiper di menit ke-28 oleh kipernya si Crystal Palace ini. Tetapi dukungan terhadapnya dari winger muda seperti Ngumoha gitu loh, itu sangat minim. Ya, Ngumoha dan Morrison itu meskipun memiliki potensi, ia tuh terlalu sering kehilangan bola dan membuat keputusan yang salah di sepertiga akhir lapangan. Begitu loh. Dan ini menciptakan jarak yang besar antara Chiesa sebagai target man dan lini tengah sehingga serangan Liverpool itu selalu terhenti sebelum mencapai area berbahaya. Gitu loh. Kualitas individual Chiesa itu tidak cukup untuk menutupi kurangnya chemistry dan kolektif tim pelapis ini. Arne Slot itu baru melakukan pergantian pemain di menit ke berapa ya? Di menit ke 67 kalau nggak salah ya. Ya pokoknya segituan ya, kurang lebih lah kalau nggak salah. Itu memasukkan pemain seperti Nalo, Luki, dan Gordon. Ya pergantian ini terlalu terlambat bro kalau menurut gue. Kerusakan itu sudah terjadi. Pergantian ini emang sedikit meningkatkan dominasi Liverpool. Tetapi momentum itu sudah berada di pihak Crystal Palace. Kalau menurut gue ya. Dan pergantian ini juga menunjukkan bahwa Arne Slot itu mengakui kegagalannya dalam starting line up yang dia pilih. Begitu. Malam kelam Liverpool itu ditutup dengan tragedi kartu merahnya langsung untuk pemain muda Amara Nalo yang baru masuk di menit berapa tadi? Ya begitu. Pokoknya dia tuh dapat kartu merah di menit ke 79. Masuk di menit ke 67. Yang memperparah itu situasi membuat Liverpool itu harus bermain dengan 10 orang. Dan kartu merah ini itu adalah simbol dari frustasi dan kepanikan kolektif tim yang sudah tertinggal jauh. Hanya 2 menit berselang setelah kartu merah, Yeremy Pino itu mencetak gol ketiga Crystal Palace di menit ke-81 dan menutup kekalahan memalukan 0-3 ini. Gitu loh. Gol Yeremy Pino itu adalah pukulan terakhir lahir dari set piece atau serangan balik cepat saat Liverpool itu mencoba menyerang dengan 10 pemain. Kekalahan ini bukan hanya masalah rotasi, bro. Ini adalah masalah kedalaman skuad. Ya, kedalaman skuad dan kesiapan mental lah para pemain pelapis Liverpool untuk bermain di level intensitas tinggi yang dituntut oleh Arne Slot. Ya. Mereka itu gagal menunjukkan kompresur. Ya. Gagal menunjukkan kompresur di
bawah tekanan dan membuat serangkaian kesalahan individual yang mahal gitu. Kekalahan 0-3 dari Crystal Palace di Carabao Cup ini bukan sekedar tersingkir dari satu kompetisi. Ini adalah tanda nyata dari krisis yang sedang melanda Anfield Liverpool di bawah kepemimpinannya si Arne Slot. Nah, kekalahan ini adalah kekalahan keempat Liverpool di semua kompetisi. Sebuah rekor yang sangat buruk bagi klub sekelas Liverpool. Nah, meskipun kekalahan ini terjadi pada ajang Piala Liga yang sering dijadikan ajang rotasi atau kompetisi ciki bisa dibilang kayak gitu. Skor 0-3 dan performa pasif tim di kandang sendiri itu memberikan tekanan yang sangat besar pada pelatihnya si Arne Slot ini. Para pendukung itu mulai mempertanyakan apakah filosofi Arne Slot yang high intensity itu cocok dengan skuad yang diwarisinya gitu loh. Terutama ketika skuad tersebut itu harus dirotasi. Begitu. Keputusan Arne Slot untuk mengandalkan begitu banyak pemain muda atau sekaligus menunjukkan kegagalan dalam man manajemen di pertandingan yang penting ini. Gitu. Formasi 4-2-3-1 yang ia mainkan dengan double pivot Endo dan Nyoni itu membutuhkan fullback yang agresif dan dan center back yang dominan, membutuhkan fullback yang agresif dan center back yang dominan yang tidak dimiliki oleh tim pelapis Arne Slot. Arne Slot itu seharusnya memasukkan lebih banyak pemain senior yang lebih berpengalaman di lini tengah atau pertahanan. Untuk apa ya? Untuk memberikan leadership dan kompresur yang sangat dibutuhkan tim yang penuh dengan pemain muda yang rentan terhadap tekanan-tekanan Crystal Palace itu. Dan kekalahan ini itu akan merusak kepercayaan diri tim secara keseluruhan ya menurut gua. Ya terutama menjelang pertandingan-pertandingan besar, pertandingan-pertandingan krusial di Liga Inggris. Ya. Kekalahan telak ini itu juga memberikan gambaran bahwa kedalaman skuad Liverpool sekarang itu masih diragukan. Dan ini bisa menjadi masalah serius jika terjadi badai cedera di paruh kedua musim. Begitu loh. Crystal Palace di bawah asuhannya Glasner itu berhasil menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang sangat efisien dalam menghukum tim yang rapuh. Begitu bisa dibilang kayak gitu. Menggunakan kecepatan Sar dan Yeremy Pino sebagai senjata utama mereka, dan Crystal Palace itu bisa memanfaatkan itu. Dan malam ini adalah malam aibnya di Anfield dengan kekalahannya Liverpool. Liverpool itu tersingkir dari Carabao Cup dengan cara yang sangat memalukan. Udah main di kandang sendiri, kalahnya dibantai. Arne Slot itu harus segera menemukan solusi. Ia harus memutuskan apakah rotasi ekstrim itu sepadan dengan resiko kekalahan telak ini gitu loh. Ataukah ia harus mengorbankan pemain inti untuk memulihkan stabilitas dan kepercayaan diri tim. Waktu terus berjalan dan tekanan di pundak pelatihnya Arne Slot Liverpool ini semakin berat begitu loh. Ya mungkin itu aja lah bedah kita kali ini. Ya. Apakah menurut kalian Arne Slot itu membuat keputusan yang fatal dengan rotasi ini? Dan bagaimana Liverpool itu bisa keluar dari tren negatif ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe. Biar gue lebih semangat untuk buat konten-konten bedah lainnya.